Siapkan camilan, duduk yang nyaman, dan saya Kusai akan memulai alur film hari ini. Film dibuka dengan seorang remaja yang dibawa saat berjalan sendirian. Bukannya diantar pulang, ia malah diajak ke tengah hutan dan dihabisi secara misterius. Dari awal saja sudah jelas kalau kasus ini bakal jauh dari kata sederhana. Beberapa waktu kemudian, Leo mulai bertugas sebagai jaksa di kota kecil itu. Di saat semua orang fokus pada kasus pencurian biasa, ia justru tertarik pada kasus hilangnya seorang anak 2 tahun lalu yang katanya sudah selesai, tetapi datanya masih bermasalah di sistem. No, powoli. Nie można karać prokuratorów za łapanie morderców. Rasa curiga Leo semakin besar setelah rekan kerjanya dan komandan polisi tidak bisa memberikan penjelasan yang masuk akal. Arsip kasus itu bahkan menghilang begitu saja. A ty kojarzysz, gdzie mieszkają rodzice tego chłopaka? Saat menemui ibu korban, Leo malah mendapat jawaban yang semakin aneh. Sang ibu mengaku anaknya sudah ditemukan, tetapi tidak ingat di mana anak itu tinggal ataupun dengan siapa ia dititipkan. Takiej wsi na drugim końcu Polski. Zgubiłam gdzieś adres przy przeprowadzce. Nie pamięta pani, jak się krewni nazywają? Nie, to są dalecy krewni. Belum sempat memecahkan misteri itu, Leo menghadiri festival kota bersama putrinya dan tanpa sengaja berkenalan dengan Julia. Namun, suasana mendadak berubah ketika putra Julia tiba-tiba menghilang di tengah keramaian. Leo langsung membantu penyelidikan. Orang terakhir yang sempat mengganggu Julia diperiksa, tetapi pria itu memiliki alibi meski mengaku menyimpan dendam lama kepada Julia. To ona jest stąd? Pan nie wie, kim ona jest, naszej pani burmistrz. Leo juga menemui ayah pria tersebut sambil kembali menggali informasi tentang Adam. Sayangnya semua jawaban yang ia terima masih menggantung. Rok temu przestałem. Po tym, jak się odnalazł, widział go pan? Nie pamiętam. Karena pencarian belum membuahkan hasil, Leo berusaha menenangkan Julia yang mulai yakin kota ini menyimpan rahasia kelam tentang hilangnya anak. Ktoś ją porwał? Nie. Julia. Atas sarannya, Julia mencoba mencari pet ke rumah ibunya, tetapi bukannya mendapat bantuan, ia malah disalahkan atas hilangnya putranya sendiri. Keesokan harinya pencarian besar-besaran dimulai. Di tengah kepanikannya, seorang teman lama terus meyakinkan Julia bahwa Pet masih hidup. Ucapan itu justru membuat Julia curiga. Malamnya, ia diam-diam mengikuti pria tersebut hingga tanpa sengaja menemukan hubungan rahasianya dengan sang ibu. Pencarian Pet terus berlanjut hingga polisi menemukan pakaian sobek dan sebuah kerangka di tengah hutan. Julia sempat terpukul, tetapi jasad itu dipastikan bukan Pet. Dari kondisinya, korban diperkirakan sudah meninggal sekitar 2 tahun. Jak nie dłużej. Matka zmuszała mnie i moją siostrę, żebyśmy śpiewały w Penemuan itu membuka petunjuk baru. Julia mengaku pernah melihat seorang anak direndahkan di belakang gereja saat masih kecil. Korbannya adalah Mikal, tetapi ia tidak pernah melihat wajah pelakunya. Co to był za facet? Ale rozpoznałam chłopca. Pengakuan itu membuat Leo mulai mencurigai gereja sebagai bagian dari kasus ini. Di tengah penyelidikan, Leo sempat panik karena putrinya tiba-tiba menghilang dari restoran tempat ia dititipkan. Untungnya, sang putri hanya sedang bermain di taman. Tak ingin kejadian serupa terulang, Leo memutuskan mengirim putrinya kembali ke mantan istrinya. Następnym razem pojedziemy nad morze. Będziecie jechać ostrożnie, tak? Tak, kochanie. Leo kemudian menemui Mikal untuk memastikan pengakuan Julia, tetapi Mikal membantah pernah menjadi korban pelecehan. Nie. W jakich latach pan śpiewał w chórze?
Di saat yang sama, Leo menyampaikan dugaannya bahwa kerangka di hutan kemungkinan adalah Adam dan meminta tes DNA segera dilakukan. Namun usulan Leo untuk menyelidiki gereja langsung ditolak. Atasannya memilih mengikuti prosedur penyelidikan biasa, sementara komandan polisi tetap bersikeras bahwa Adam sudah kembali ke keluarganya. Przestępcy seksualni z okolicy pacjenci. Tak lama kemudian, hasil autopsi mengungkap bahwa korban adalah anak laki-laki yang tewas akibat benturan keras di kepala sebelum tubuhnya dimutilasi menggunakan gergaji kecil. Mendengar hasil itu, komandan polisi terlihat gelisah, sementara sebagian warga mulai mengaitkannya dengan legenda mengerikan tentang makhluk bernama Lopi. No to organista był też grabarzem? Leo tidak mau terpancing cerita mistis. Ia kembali mendatangi mantan pemimpin paduan suara gereja untuk menggali informasi, tetapi tidak menemukan petunjuk baru. Satu-satunya yang ia dapat hanyalah cerita lama tentang perusakan makam yang dipercaya berkaitan dengan legenda tersebut. Hasil tes DNA akhirnya keluar dan membuktikan bahwa kerangka itu memang milik Adam. Ibu Adam langsung syok, lalu tanpa sengaja membongkar kebohongan yang selama ini ia simpan. Ia mengaku pernah diberitahu bahwa Adam diadopsi keluarga kaya di Belgia, padahal komandan polisi selalu mengatakan Adam sudah kembali ke keluarganya. Znalezione w lesie. Nie żyje. Nic takiego nie mówiłem. Pytałem tylko. Saat Leo mencoba mengusut kejanggalan itu, komandan polisi justru terlihat mengintimidasi sang ibu hingga mengubah keterangannya. Nic takiego nie powiedział? Nie. Merasa ada sesuatu yang ditutupi, Leo nekat menyelidiki gereja sendirian. Ia memang tidak menemukan pelaku, tetapi berhasil menyadari kejanggalan lain. Selama puluhan tahun, hampir tidak ada catatan resmi kejahatan terhadap anak di kota itu, seolah-olah seseorang sengaja menghapus semua jejaknya. Słyszałem, że gdzieś w Polsce Penyelidikan Leo akhirnya mendapat titik terang setelah rekannya dari kepolisian menemukan hubungan mencurigakan antara ibu Adam, gereja, dan sebuah yayasan milik keluarga pengusaha paling berpengaruh di kota. Najpierw zgłosiła zaginięcie, potem wycofała, nie jest w stanie Adama, kupił matce dom i jeszcze opłaca za nią rachunek. Którego chłopca? Temuan itu membuat atasannya akhirnya menyetujui penggeledahan rumah keluarga tersebut. Dari sana, polisi berhasil menemukan sebuah kartu memori yang diduga menyimpan bukti penting. Dlaczego sfinansował pan dom Irenie Poznańskiej? Leo mulai menginterogasi Marek setelah menemukan hubungan antara yayasannya dan ibu Adam. Namun Marek mengaku semua bantuan itu hanyalah kegiatan amal keluarganya. Saat diperlihatkan foto-foto asusila anak dari kartu memori yang ditemukan polisi, Marek membantah terlibat dan menyebut semua perbuatan itu dilakukan oleh ayahnya yang sudah meninggal 2 tahun lalu. Co chcesz zrobić? Wydaje mi się, że krył Chojnackich. Temuan itu langsung mengubah arah penyelidikan. Leo menyadari hampir semua korban merupakan anak-anak paduan suara gereja, termasuk Adam dan Mikal. To zdjęcie? Sayangnya, rumah Marek sudah digeledah dan Pet tidak ditemukan. A ona? Di sisi lain, Leo akhirnya berhasil menyingkirkan komandan polisi dari penyelidikan setelah diketahui memiliki hubungan keluarga dengan keluarga Marek. Angelika. Ofiara na zdjęciu jest bardzo... Leo kemudian meminta para korban membantu mengidentifikasi foto-foto tersebut. Dari situlah terungkap bahwa bukan hanya Mikal, tetapi juga Julia, Patrick, dan Arek pernah menjadi korban kekerasan. Bahkan Julia baru mengetahui bahwa dirinya juga menjadi korban saat masih kecil, hingga membuat ibunya hanya bisa menangis karena selama ini gagal melindungi anaknya.
Setelah seluruh korban dimintai keterangan, satu fakta penting mulai terungkap. Mereka mengaku tidak pernah berani melapor karena pelaku merupakan orang paling berpengaruh di kota, sementara keluarga mereka bergantung pada yayasan miliknya. Ketakutan itulah yang membuat semua rahasia ini terkubur selama bertahun-tahun. A tak, czyli wiedział. Mógł nie wiedzieć. Kiedy to się skończy? Co teraz robimy? Berbekal semua petunjuk itu, Leo menemui seorang ahli profil kriminal. Dari hasil analisisnya, pelaku penculikan Pat kemungkinan adalah pria berusia sekitar 30 hingga 40 tahun yang mengalami gangguan mental akibat trauma masa kecil. Jika benar pelakunya juga pernah menjadi korban, besar kemungkinan ia masih tinggal di kota itu dan menyembunyikan Pat di tempat yang sudah sangat dikenalnya. Miałaby być jakaś trauma. Kecurigaan Julia sempat mengarah kepada Mikal setelah mengetahui ia kini memimpin paduan suara gereja. Rumahnya langsung digeledah tetapi tidak ditemukan jejak Pat. Ruangan rahasia yang sempat dicurigai ternyata hanya digunakan Mikal untuk berdoa. Dugaan Leo kembali meleset. Meski begitu, Leo belum menyerah. Co teraz? I przejrzeć dokumentację Fundacji Chojnackiego. Ia kembali memeriksa dokumen lama dan menemui mantan pemimpin paduan suara gereja. Dari sana ia mendapat petunjuk tentang seorang gadis yang belum teridentifikasi di foto-foto korban. Gadis itu diketahui memiliki seorang anak dan pernah bekerja untuk keluarga Kosnaki. Dbałem o nie. Co, nie masz internetu w telefonie? Lubię twój melodyjny. Petunjuk itu akhirnya menghubungkan semua kepingan yang selama ini terpisah. Leo teringat ucapan Julia tentang bayi yang lahir masih terbungkus selaput ketuban, legenda Lopi, serta seorang pria yang beberapa kali terlihat mengawasi Pat sejak di restoran hingga festival. Ternyata pria itulah anak dari gadis yang selama ini mereka cari. Polisi segera menggerebek rumah pria tersebut, tetapi mereka terlambat. Pelaku sudah membawa Pat pergi. Było otwarte. Beruntung Leo berhasil melacaknya hingga ke hutan. Setelah baku kejar, pelaku ditembak sebelum sempat mengakhiri hidupnya sendiri. Sementara Pat akhirnya berhasil diselamatkan dan kembali ke pelukan ibunya. Jesteś cały? Tak. Kebenaran pun terungkap, pelaku ternyata merupakan anak hasil kekerasan Kosnaki yang tumbuh dengan trauma berat setelah menyaksikan ibunya mengakhiri hidup di depan matanya. 2 tahun sebelumnya, Adam sebenarnya meninggal karena melompat dari mobil saat berusaha kabur dari Kosnaki. Pelaku kemudian diperintahkan memutilasi dan menyembunyikan jasad Adam demi menghilangkan jejak. I Chojnackiego. Meski pelaku berhasil ditangkap, Leo menyadari dalang yang melindungi kasus ini belum sepenuhnya terungkap. Komendantowi Adamczykowi zarzuty, a przy okazji młodemu. Chojnackiemu i Filipiakowi ciężko będzie coś udowodnić. Saat menelusuri kembali arsip Adam, ia menemukan berkas tersebut sengaja dipindahkan ke dokumen non-pidana agar kasusnya terlihat seolah tidak pernah ada. Fakta itu membongkar keterlibatan pejabat yang selama ini dipercaya menutup semua kejahatan keluarga Kosnaki dan menjadi penutup dari misteri yang menghantui kota tersebut. Myślę, że nie. Który skrzywdził pańskiego syna. Nie wiedziałem, że skrzywdził mojego syna.
Di balik misteri yang penuh teka-teki, film ini mengingatkan bahwa kejahatan yang sengaja ditutup-tutupi tidak akan benar-benar hilang. Selama pelaku dilindungi dan korban dipaksa diam, luka itu hanya akan diwariskan kepada orang lain. Trauma yang tidak pernah disembuhkan juga bisa berubah menjadi tragedi baru. Karena itu, keberanian untuk mengungkap kebenaran dan melindungi korban jauh lebih penting daripada menjaga nama baik seseorang atau sebuah institusi. Pada akhirnya, sekuat apapun sebuah kebohongan disembunyikan, kebenaran selalu menemukan jalannya untuk terungkap. Tamat.